Pengamalan ajaran agama dalam pendidikan agama Islam merupakan sesuatu yang amat penting, karena peserta didik tidak hanya dituntut untuk sekedar mengetahui, menghafal, dan menguasai materi pelajaran, tetapi mereka terbiasa mengamalkan ajaran agama Islam. Peserta didik masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari seorang pendidik. Mereka juga harus diberikan keteladanan serta pembiasaan dari para pendidik, terutama dalam pelaksanaan sholat dan kegiatan keagamaan lainnya. Mengenai program hafalan Al-Quran, menjadi salah satu capaian penting untuk pembinaan karakter siswa dalam hal kegiatan TBTQ atau tuntas baca tulis Al-Quran. Banyak siswa yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan ada yang belum mengenal huruf hijaiyah sama sekali. Ada pula siswa yang sudah sangat lancar membaca Al-Quran dan mampu untuk menghafalkannya. Kegiatan membaca dan menulis Al-Quran di sekolah bukan hanya sekedar kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi siswa, baik dalam aspek agama, bahasa, spiritual, maupun karakter. Senyampang dengan itu, PAIS, Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah meluncurkan program tahfidz yang mewadahi siswa-siswi penghafal Al-Quran. PAIS akan menerbitkan sertifikat uji tahfidz bagi siswa yang berhasil menghafal Al-Quran, dan keperuntukan sertifikat digunakan sebagai salah satu syarat jalur prestasi dalam penerimaan peserta didik baru. Untuk itu, sekolah perlu membuat buku penghubung yang di dalamnya terdapat monitoring setoran hafalan Al-Quran agar bisa dijadikan motivasi, monitoring dan teradministrasi dengan baik di sekolah maupun di rumah, dan menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam memantau hafalan Al-Quran siswa. Mengenai kebiasaan siswa dalam sholat berjamaah di sekolah, siswa telah mengerti hukum sholat baik sholat duha ataupun sholat duhur. Akan tetapi hal tersebut masih berhenti pada tingkat pemahaman saja, belum diimplementasikan dalam sebuah praktik yang berlandaskan pada kesadaran diri. Masih terdapat banyak siswa yang telat bahkan tidak melaksanakan sholat duha dan duhur berjamaah di sekolah, sehingga perilaku disiplin dalam sholat belum tampak pada diri siswa. Tindakan tidak disiplin dalam sholat berjamaah tersebut belum diadministrasikan dengan baik, sehingga memberikan peluang kepada siswa untuk tidak melaksanakan sholat. Untuk itu, sekolah perlu membuat buku penghubung yang di dalamnya terdapat monitoring pelaksanaan sholat agar bisa dijadikan motivasi dan teradministrasi dengan baik di sekolah maupun di rumah, serta juga menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam memantau perkembangan keagamaan siswa. Mengenai program literasi numerasi yang diadakan di SMP Negeri 1 Jabon, bermula dari data rapor pendidikan sekolah tahun 2022 pada kemampuan literasi. Salah satu indikator kemampuan literasi yaitu proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus dengan persentase 8,89% dan kemampuan numerasi dengan persentase 1,72%, menunjukkan capaian di bawah kompetensi minimum. Sedangkan tahun 2023, nilai rapor pendidikan dalam indikator literasi dan numerasi sudah mulai meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 22,57% untuk literasi dan naik 15,55% untuk kemampuan numerasi. Tahun 2024 telah menunjukkan kenaikan nilai rapor dengan capaian baik pada kemampuan literasi sebanyak 6,67% serta 20,00% dengan capaian baik pada kemampuan numerasi. Hal ini disebabkan dilakukan salah satu program yaitu pembiasaan literasi dan numerasi setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan literasi dan numerasi memerlukan dukungan berupa buku khusus agar tidak bercampur dengan mata pelajaran lainnya.
dan hal itu juga agar memudahkan dalam melakukan monitoring literasi numerasi siswa, sehingga perlu untuk melanjutkan pembiasaan literasi numerasi dengan menggunakan buku khusus agar dapat menciptakan budaya literasi di sekolah dan meningkatkan mutu rapor pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Jabon, salah satunya yaitu kegiatan ekstrakurikuler, telah ditemukan seringkali tidak terdokumentasi dengan baik dan teradministrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan, melacak perkembangan siswa dan membuat laporan yang akurat. Tanpa adanya catatan yang sistematis, sulit bagi guru atau pembina ekstra untuk memantau perkembangan siswa. Maka dari itu, perlu untuk membuat buku monitoring ekstra sebagai alat yang penting dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Buku Sahabat, siswa aktif hafalan Al-Quran, amaliyah sholat, belajar literasi numerasi dan aktivitas tambahan yaitu ekstrakurikuler, hadir sebagai solusi agar bisa mewadahi segala bentuk pemantauan kegiatan tersebut. Dalam penggunaannya, siswa mengisi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ada. Guru atau orang tua bisa memberikan umpan balik dan mengkonfirmasi kegiatan yang sudah dilaksanakan siswa. Buku Sahabat memiliki peranan penting untuk membawa perubahan positif dalam pengelolaan informasi dan pemantauan perkembangan siswa yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.